Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Wa awalu waqtil asri idza sara dillu kulli syai'in misluhu wa zada qalilan. Kita masih menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Awalu waqtil asri, mulainya waktu asar apabila jadi bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya, wazada qalilan, dan tambah sedikit. Jadi waktu asar itu bisa disebut awal waktu asar itu sebagaimana akhirnya waktu duhur ya. Apabila bayangan suatu benda itu sama ukurannya dengan bendanya itu sendiri, wazada qalilan, tambah sedikit. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu asar, ghurubus syamsi, itu adalah terbenamnya matahari. Habisnya waktu asar itu apabila matahari terbenam, karena di situ datang waktu maghrib. Gampang ini menyebutin doang ya. Walaha, dan bagi waktu asar, sab'atu awqatin, ada 7 waktu. Asar itu memiliki 7 fase, 7 waktu. Al-awalu waktu fadilatin, yang pertama adalah waktu fadilah. Wa huwa min awalil waqti ila nisfi mislihi takriban ba'dal mislil madi fi waqti duhri. Yang pertama adalah waktu fadilah. Yang disebut waktu fadilah adalah dari mulai awalnya waktu asar sampai pertengahan waktu asar. Takriban, kurang lebihnya, ba'dal mislil madi fi waqti duhri, seperti apa yang sudah diibaratkan contoh dalam waktu duhur. Misalnya begini, umpamanya waktu asar itu jam 15 ya. 15 lah, biar gampang. Jam 15 itu jam berapa sih? Jam 3 sore ya. Umpamanya waktu asar itu jam 15. Akhirnya waktu asar itu misalnya jam 16. Umpamanya. Nah, berarti lamanya waktu asar itu berapa jam? 3 jam. Dari jam 15 sampai jam 16. 3 jam tuh waktu asar. Berapa jam? 3 jam. Setengah dari 3 jam adalah 1,5 jam. Paham ya? Setengah dari 3 jam berarti 1,5 jam. Nah, berarti waktu fadilah itu adalah dari jam 3 sampai jam 4, jam setengah 5. Ya, dari jam 15 sampai jam 16.30, itu namanya waktu apa? Fadilah. Gampang ya? Gampang lah. Wasani, yang kedua, waktul ikhtiyari adalah waktu ikhtiar. Wayastamirru ila masirid dilli mislaihi ghairu dillil istiwa'i. Yang disebut waktu ikhtiar adalah tetap ila masirid dilli mislaihi, yaitu sampai jadi bayangan
mislaihi dua misil ghairu dillil istiwa'i selain bayangan istiwa ingkana indahu dillun ingkana bila ada indahu di dekat itu benda apa dillun bayangan. Bayangan sesuatu benda memiliki panjang 2 kali lipat. Kalau bendanya 1 meter, bayangannya berapa? 2 meter. Itu waktu ikhtiar namanya. Nah, berarti mataharinya udah miring banget ini ya. Udah sangat miring banget. Wasalisu yang ketiga, waktul jawazi bila karohatin. Yang ketiga adalah waktu jawaz bila karoha payastamiru ila isfirori syamsi. Maka ini tetap sampai menguningnya matahari. Sampai menguning matahari itu disebutnya waktu jawaz bila karoha. Kan kalau semakin sore matahari apa? Menguning ya. Waktu jawaz bila karoha. Warobi'u waktu jawazi bi karohatin. Yang keempat waktu jawaz bi karoha. Yang tadi bila karoha tanpa kemakruhan. Yang keempat waktu jawaz beserta makruh. Yastamiru ila qurbil gurubi. Ini mah sudah dekat banget dengan waktu terbenam matahari. Ukurannya itu bihaisu yabqa ma yas'u sholatu, hanya cukup untuk melakukan sholat saja. Nah, waktu yang hanya cukup untuk melakukan sholat aduh masih batuk nih Pak. Artinya begitu sholat langsung datang waktu apa? Maghrib. Berarti itu waktu disebutnya waktu jawaz bikaroha. Paham ya? Udah sedikit banget nih. Sholat asar kira-kira berapa menit tuh? Cukup 5 menit. Nah, jadi kira-kira untuk mencukupi waktu sholat saja. Dekat dengan terbenamnya matahari. Fayastamiru ila qurbil ghurub bihaitsu yabqa ma yas'u sholata, sekira hanya tersisa apa ma waktu yas'u sholata yang hanya cukup untuk melakukan sholat. Lanjut, wal khamisu waktul hurmati, yang kelima waktu haram. Wa huwa takhiruha, yaitu mengakhirkan waktu sholat asar ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha. Haram mengakhirkan sholat asar sampai waktu tidak cukup untuk melakukan sholat. Gambaran tidak cukup itu baru 3 rakaat sudah maghrib, ya kan? Baru 2 rakaat sudah maghrib. Sedangkan asar berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti tidak mencukupi. Nah, mengakhirkan sampai waktu itu hukumnya haram. Masya Allah. Wasadisu yang keenam, waktu darurati adalah waktu darurat. Yang disebut waktu darurat bahwa akhirul waktu bahaisu tazulul mawani'u wal baqi min qaddu takbiratin paksaro. Yang keenam waktu darurat, gambaran waktu darurat itu adalah akhir waktu asar. Sekira begitu akhir waktu asar, hilang tuh perkara yang menghalang sahnya sholat. Head kan ya, head menghalang sahnya apa? Sholat. Berhenti itu, berhenti headnya. Contoh, ini contoh ya, berhenti headnya. Kemudian dia itu hanya cukup untuk bersuci, ya, hanya cukup untuk bersuci, hanya cukup untuk takbiratul ihram, lebih lah. Waktu darurat itu. Artinya dia mengakhirkannya bukan sengaja, karena sebelumnya ada ma'i, ada yang mawani, mencegah sahnya sholat. Dia tidak sholat sebelumnya karena memang dia ada hal yang mencegah sahnya sholat, seperti haid, seperti nifas. Nah, ketika berhentinya itu masih dalam waktu asar, tetapi waktunya hanya cukup untuk dia bersuci, mandi, hanya cukup dia wudu, hanya cukup dia meletakkan pakaian, menutup aurat,
kemudian takbiratul ihram lebih sedikit, itu disebutnya waktu darurat. Sekalipun keburu datang waktu maghrib, ini darurat karena memang apa, berhenti haidnya sudah mepet, tapi tetap harus bersuci. Wasabi'u yang ketujuh waktul udri, waktu yang udur. Ada waktu yang udur. Udur itu artinya punya alasan. Apa itu? Wa huwa ad-duhru liman yajma'u jam'at taqdimin. Yaitu duhur bagi orang yang menjama takdim. Ya, bagi orang yang menjama takdim. Karena asar dengan duhur itu kan bisa dijama. Boleh jama takdim, boleh jama takhir. Wazada ba'duhum waqtal idraki kama taqaddama, sebagian ulama menambahkan waktu idrok seperti sudah dijelaskan dalam waktu duhur. Wa awalu waqtil maghribi, biar cepat selesai kitabnya. Dan pertama awalnya waktu maghrib ghurubus syamsi, bila sudah terbenam matahari. Kalau di kita mah udah ngelihat matahari ya. Asal udah nit maghrib gitu ya. Ya kan? Kalau dulu belum ada jam, belum ada jadwal sholat, melihatnya apa? Matahari. Pas bulan puasa musim hujan mendung, ya kan? Matahari kan nggak ada ya. Oh, main buka saja puasanya. Padahal masih 1 jam lagi ya. Salah itu mah ya, nggak boleh ya. Itu mah anak-anak nakal biasa. Udah nggak ada matahari katanya kan. Padahal karena apa? Mendung musim hujan. Nah, awalnya waktu maghrib itu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmari, bila sudah hilang awan yang merah. Di sebelah barat tuh ada awan apa? Merah tuh. Kalau awan merah sudah hilang, berarti itu sudah akhir waktu maghrib. Di sini mah susah sih, yang merahnya PRJ ya, bukan awan ya. Lampu PRJ ke sana ke atas. Jadi kiranya awan aja sampai jam 2 malam juga itu mah merah aja terus ya. Nah, ini yang dimaksud di langit ya, di langit. Ya. Walaha sab'atu awqatin, waktu maghrib punya 7 waktu. 1 waktu fadilah, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu jawaz bila karohah, wa huwa bimiqdaril istighali bi sholatiha wa ma yatlubu maha. Yang termasuk waktu jawaz bila karohah adalah bimiqdaril istighali, seukuran orang tersebut melakukan kegiatan bisolatiha, untuk sholatnya, wa ma yutlabu ma'aha, dan sesuatu yang diperlukan untuk melakukan sholat. Jadi tersisa waktu untuk wudu, misalnya bersuci, wudu, pakaian, dan untuk sholat, itu jawaz bila karoha. Pasalah satu huna tadkhulu ma'an wa takhruju ma'an. Yang 3 ini, mana yang 3? Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha. Yang ini masuknya bareng, keluarnya juga bareng. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha, itu permulaannya sama dari awal waktu, dan akhirnya pun sama seperti akhir waktu yang barusan disebutkan dalam waktu bila karoha. Wa ba'daha, dan setelahnya ila maghibi syafaqi jawaji bi karohatin mura'an liqaulil jadidil qaili bi anna waqtaha yakhruju bi miqdari istighali biha wa ma yutlabu laha. Wa ba'daha, dan setelahnya ila maghibi syafaqi, sampai kepada hilangnya awan merah, itu jawazun bi karohah, disebutnya waktu jawaz dengan makruh. Jadi setelah tadi ukurannya, ingat, ukurannya itu sampai kepada apa tadi? Ukuran dia itu bersiap-siap untuk sholat, melaksanakan sholat, sampai apa? Hilangnya
awan yang merah itu mulai masuk waktu jawaz bikaroha. Artinya boleh tapi sudah makruh. Kalau yang tadi sebelumnya boleh dan tidak makruh. Menunda sholat sampai waktu itu tuh boleh, tidak makruh. Tapi kalau lebih dari itu menundanya sudah dalam kategori boleh karena masih dalam waktu maghrib, tapi sudah disertai apa? Makruh. Kenapa begitu? Mura'atan lil qaul jadid, karena mempertahankan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid al-qail yang menyebutkan bi anna waqtaha yakhruju bi miqdaril istigholi biha wa ma yutlabu laha. Beliau mengatakan dalam qaul jadid bahwa waktu maghrib itu adalah seukuran persiapan sholat dan hal-hal yang untuk keperluan sholat. Nah, berarti untuk mandi, untuk wudhu, berpakaian, untuk sholat, itu kata Imam Syafi'i sudah akhir waktu maghrib. Saking sempitnya waktu apa? Waktu maghrib. Nah, ini dalam qaul jadid ya. Jadi semakin sedikit. Kalau kita mah 1 jam lah ya. Sampai isya itu 1 jam ya. Nah, jam. Wa waktu hurmatin, adapun waktu yang hurmah, yang haram, wa huwa takhiruha, mengakhirkan waktu sholat maghrib ila waktin la yasauha, sampai waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan sholat. Wa waktu daruratin, waktu darurat. Wa waktu udrin, waktu udur. Wa huwa waktul isya'i liman yajma'u jam'at takhiri, yaitu untuk orang yang melaksanakan sholat isya dengan jama' takhir. Lanjut, wa awalu waktil isya, awalnya waktu isya guru busyafakil ahmar, bila sudah hilang awan yang berwarna merah. Jadi kalau awan warna merah hilang, itu pertanda awalnya waktu isya. Wa akhiruhu, akhirnya waktu isya tulu'ul fajri sodiki, keluarnya fajar sodik. Sampai subuh tuh paling panjang kali ya isya ya. Nah, dari mulai jam 7 ya kan, jam 7:05 lah ya, sampai jam 5 kurang. Sekarang kan subuh hampir jam 5 ya. Nah, jam 5 kurang seperempat lah. Sangat panjang waktu apa? Isya. Tapi lebih banyak orang tidak sholat isya, padahal waktunya paling panjang. Tapi lebih banyak orang tidak sholat isya. Nah, aneh apa enggak? Aneh ya? Nah, itu rahasianya. Jangan bilang-bilang. Rahasianya gitu ya. Masya Allah Rabbi ya Karim. Jadi akhirnya isya itu ketika sudah keluar apa? Fajar sodik. Bukan sodik ini, bukan. Maksud fajar sodik itu fajar yang benar. Karena ada fajar sodik, ada fajar kidib. Fajar sodik itu fajar beneran, subuh beneran. Kalau fajar kidib, fajar bohongan. Nanti dibahas di sini. Wa huwa, yang dimaksud fajar sodik, al muntashiru du'uhu mu'taridon bil ufuki. Fajar sodik itu wahwa, yaitu fajar yang melintang apa du'uhu, cahayanya, mu'taridon, melebar, horizontal, bil upuki, di ufuk timur, gurat putih gitu. Nah, itu fajar apa namanya? Sodik, melebar, set putih gitu ya. Nah, al ufuk wahwa bizomata ini dibacanya domah 2. Ufuk adalah nawahis samai min jihatil masyriqi, yang dimaksud adalah sisi langit dari arah timur. Jadi kalau di kita mah susah nggak kelihatan sih ya, banyak gedung-gedung tinggi ya. Kalau di kampung mah kelihatan tuh. Di ujung pandangan mata sebelah timur, kalau sudah ada cahaya yang menggurat, itu namanya fajar sodik. Pertanda datang waktu subuh dan habis waktu apa? Isya. Wa kharaja bis-sadiqi al-kadibi,
maka terkecuali dengan kalimat fajar sodik, fajar kidib. Jadi kalau fajar kidib itu belum berakhir waktu isya, belum datang waktu subuh. Membedakannya bagaimana? Kalau fajar kidib bahwa yatlu'u mustatilan jihatas samai kadana bisarhani wa huwa ad-da'bu. Yang dimaksud fajar kidib itu manjang ke arah langit, vertikal. Kalau tadi mah garisnya melebar disebutnya horizontal. Kalau fajar wedus, fajar yang bohong, fajar yang gedebrus ya, ini mah ke atas memancarnya. Nah, beda ya. Itu kalaupun ada memancar pagi-pagi ke atas, jangan dulu sholat subuh, itu fajar kidib. Karena setelah itu akan kembali gelap lagi. Setelah gelap lagi nanti datang lagi fajar sodik. Paham ya? Di sini disebutnya kadana bisarhani, seperti ekor serigala. Serigala kayak apa sih ya? Begini kan kalau lari ya serigala ya, ngejar kambing gitu. Wahwa adabu adalah serigala. Summa taqubuhu dulmatun ghaliban. Nah, setelah fajar kidib itu yang ke atas tadi, kemudian disusul dengan gelap kembali biasanya. Summa yatlul fajr sodiku, kemudian muncullah fajar sodik mustatilan, manjang vertikal, aimun tashiron, yaitu menyebar sinarnya. Itulah akhir waktu isya, datangnya waktu subuh. Walaha sab'atun, waktu isya juga sama, ada 7 waktu. 1 waktu fadilah. Yang disebut waktu fadilah adalah wahwa bimikdari mayasau sholatu wa mayata'alaku biha, seukuran cukup untuk sholat dan segala hal yang berkaitan dengan sholat. Itu namanya waktu fadilah. Wa waktu ikhtiar dan waktu ikhtiar. Artinya waktu ikhtiar tuh waktu boleh memilih. Boleh sholat waktu itu, boleh juga ditunda gitu. Nanti dulu. Kapan waktu ikhtiari? Ila tamami solusi lail awal, yaitu sampai sempurna sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu perkiraan jam 1 lah. Nah itu apa? Itu waktu apa? Ikhtiar. Wa waktu jawazin bila karohatin ilal fajil kadibi, dan ada waktu jawaz boleh bila karohat tanpa kemakruhan ilal fajil kadibi, sampai fajar kidib yang tadi. Nah, itu masih boleh sholat tanpa makruh. Wa waktu jawazin bi karohatin, kemudian waktu jawaz serta makruh, yaitu wahwa ma ba'dal fajri awal, yaitu setelah fajar awal, hatta yabqa minal waqti mayasauha, sekira hanya cukup untuk melaksanakan sholat. Summa waktu hurmatin, kemudian waktu haram, idalam yasaha, bila tidak mencukupi untuk melakukan sholat isya. Wa waktu darurat, adapun waktu darurat yang tadi wahwa waktu zawalil mawani, yaitu waktu hilangnya hal-hal yang menghalangi sahnya sholat. Wal baki, dan yang tersisa waktu hanya qadru takbiratin, yang tersisa waktu hanya ukuran takbiratul ihram, paksaro lebih sedikit lah. Wa waktu udrin, adapun waktu udur, wa huwa waktul maghribi liman yajma'u jama' takdimi, yaitu waktu maghrib bagi orang yang menjama' takdim pada sholat isya itu. Wa awalu waktu subhi, pertama waktu subuh, tulu'ul fajr sodik, bila sudah datang fajar sodik, itulah awalnya waktu subuh. Wa akhiruhu, akhirnya waktu subuh, tulu'us syamsi, keluarnya matahari. Ini juga sebentar nih waktunya ya, hampir sama dengan waktu maghrib, malah mungkin lebih sempit waktu apa? Subuh ya. Subuh lah sitatu awqatin, punya 6 waktu. 1 waktu fadilah. Waktu fadilah itu ya maya sang sholatu wa yatalaku biha, yaitu waktu yang mencukupi untuk sholat dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan sholat.
Wa waktu ikhtiari, kedua waktu ikhtiar. Ilal idoati, yaitu yang disebut waktu ikhtiar untuk subuh sampai terang, tapi matahari belum keluar. Kan ada ya? Sudah terang tapi matahari belum keluar. Wa waktu jawazin bila karoha, waktu jawaz bila karoha, yaitu ila duhuril humrati lati qabla tulu'il syamsi, apabila sudah timbul, sudah muncul merahnya awan sebelum keluar matahari, itu sudah termasuk waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bi karoha, adapun waktu jawaz yang disertai kemakruhan, indal humroti ila tulu'i syamsi, ketika sudah memerah sampai keluar matahari. Wa waktu hurmatin, adapun waktu yang haram, waktu darurat, waktu daruratin, waktu darurah, walai salah waktu udrin, subuh tidak punya waktu udur, li'annaha la tujma'u takdiman wala takhiran, subuh tidak punya waktu udur karena subuh tidak bisa dijama, baik itu jama takdim atau jama takhir. Patahas sholat, maka hasil mimma dzakaronahu, dari perkara yang telah aku ceritakan, anna likulli sholatin sab'ata awqatin, bahwa setiap sholat itu dari 5 waktu mempunyai 7 waktu, illa duhra wa subha, kecuali sholat duhur dan kecuali sholat subuh. Dikit lagi ya Pak. Berhenti ngerokok malah batuk nih. Jadi kudu ngerokok. Tanbihun, peringatan. Al asfaku salasatun, awan itu ada 3 macam. 1 ahmaru, ada yang merah. Wa asfaru, ada yang kuning. Wa abyadu, ada yang putih. Jadi awan itu ada berapa? 3. Merah, kuning, putih. Beda dengan balon. Kalau balon ada 5 kan ya? Ya kan? Nah. Itu mah balon, ini mah awan. Kalau awan mah nggak ada, awan hijau nggak ada. Cuma 3, merah, kuning, dan putih. Al-ahmaru maghribun, awan merah itu tanda waktu maghrib. Ay wujudus syafaqil ahmari, adanya awan merah itu wahwa istimraru waktil maghribi, adalah karena adanya waktu maghrib. Wal asfaru, adapun awan yang putih, wal abyadu, dan awan yang kuning dan yang putih, isyaun, itu adalah waktu isya. Wujuduhuma, adanya itu awan kuning dan putih, huwa duhulu waktil isya, karena masuknya waktu isya. Gampang lah ya. Kalaupun nggak punya jam, nanti kita hidup di hutan gampang. Gampang, udah ngaji kasifah, tinggal lihat aja ke langit. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, wa yalzamu min adami goebu batil syafaqil ahmari. Berkata Imam Bajuri, mesti dari tidak hilangnya awan yang merah, adamu goebu batihima, adalah tidak adanya itu asfar dan abyad, kuning dan putih. Jadi, tidak adanya awan yang merah itu tidak berarti hilangnya yang kuning dan yang putih. Balhuma ghairu mawjudaini, bahkan terkadang tidak ada kedua-duanya. Terkadang tidak ada awan merah, tidak ada awan kuning, tidak ada awan putih. Itu hanya ciri-ciri saja. Terakhir, wayundabu, disunatkan apa? Takhiru sholatil isya, mengakhirkan sholat isya. Jadi sholat isya itu sunatnya diakhirkan. Kalau kira-kira nggak ketiduran, ya, disunat diakhirkan itu bagi yang ngaji gitu. Santri kan ngajinya dari maghrib tuh. Kalau jeda isya dulu kan tanggung, ya kan? Bubarnya nanti jam 10. Jadi yang ngaji aja terus dari maghrib sampai jam 10.
sholat isyanya nanti jam 11. Kalau bapak-bapak mau ngapain? Ya kan di akhir-akhir sholat juga ya, malah lupa nanti betul. Atau cuman ini mah buat mainan nonton sinetron doang, itu mah enggak. Yundabu ta'khir sholatil isya, ya kan, sunat diakhirkan waktu isya ila ayyaghiba syafaqul asfar wal abyadu, sampai hilangnya awan yang berwarna kuning dan berwarna putih. Khurujan min khilafi man aujabahu, ini berbeda pendapat dengan orang yang mewajibkan. Jadi ada seorang di antara ulama yang mewajibkan sholat isya itu diakhirkan sampai hilangnya apa? Awan yang putih, awan yang kuning dan awan yang putih. Wa'lam, ketahui, annal mawaqita, sesungguhnya waktu itu mukhtalifatun, berbeda-beda. Bedanya itu bikhtilafil buldani irtifaan. Bedanya waktu itu dengan perbedaan daerah atau negara. Irtifaan dihitung dari ketinggian matahari. Ya contoh aja di Jakarta dengan di Mekah 5 jam. Ya kan? Di sini sudah sholat subuh, orang sana masih tidur. Ya, di sini sholat duhur, di sana baru beres sholat apa? Subuh. 5 jam bedanya. Makanya orang-orang badekan itu apa sih ya? Orang guyonan lah. Orang Arab katanya sholat subuhnya siang, ya kan? Siang. Karena kita nyebutnya jam di sini, ya kan? Di sana mah enggak siang. Itu perbedaan. Jangan jauh-jauh lah. Jakarta dengan Tangerang sudah beda, ada menitnya perbedaannya. Atau dengan Jawa Tengah berapa menit kita beda ya. Dengan Jawa Timur sudah beda lagi. Indonesia Timur udah beda lagi. Nah itu, jadi perbedaan waktu itu tergantung perbedaan negara atau perbedaan daerah, tergantung apanya? Ketinggian mataharinya. Faqad yakunu zawalu syamsi bi baladin tulu'aha baina khor. Terkadang matahari itu sudah keluar, sudah lingsir di satu daerah. Jawa Tengah udah duhur, sementara di sini belum keluar mataharinya. Di baladin tulu'aha bi baina khor, baru terbit di daerah yang lain. Seperti tadi di Indonesia matahari sudah terbenam, ya kan? Maghrib jam 6, di sana baru jam berapa? Hitung aja mundur 5 jam, ya kan? Hitung mundur 5 jam. Wa asron bi akhara, bahkan bisa jadi baru asar di tempat lain. Misalnya di Jakarta duhur, mungkin di Aceh mah baru jam berapa gitu, ya kan? Atau di Indonesia Timur sudah mau asar. Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Wa maghriban bi akhor, jadi duhur satu tempat, asar satu tempat, maghrib di tempat yang lain. Wa isaan bi akhoro, bahkan isya di tempat yang lain. Itu bisa terjadi. Ini zakarahu fi tuhfatil habib, diceritakan tentang waktu-waktu sholat ini dalam kitab Tuhfatil Habib anil mudabigi alat tahriri, dari mudabigi alat tahrir, yaitu dari kitab tahrir. Faslun fis sholatil muharramati min haisul waktu wal fi'lu. Insyaallah minggu depan menjelaskan apa waktu-waktu yang diharamkan apa? Sholat. Segitu aja ya. Udah pingin batuk aja nih ya. Aduh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.